Halo teman-teman, selamat datang di presentasi mengenai Excel Future Leaders. Perkenalin, aku Anis Sofia dari Excel Future Leaders Batch 8 dari Antelix atau Pendidikan Dokter 2018 FKWNS. Oke, langsung aja kita mulai. So, Excel Future Leaders Batch 9, are you ready? Ya, referensinya bisa dicek. Oke, so pertama-tama mungkin untuk teman-teman yang tertarik daftar XLFL nih, sebenarnya teman-teman udah share tahu banget gak sih tentang XL Future Leaders ini, program seperti apa, dan kenapa teman-teman harus join XL Future Leaders. Basically kalau mau gabung sesuatu, harus ada motivasinya dong ya pasti. Nah, untuk XLFL ini sendiri, sebenarnya programnya itu seperti apa? Program XLFL ini adalah program untuk pembimbingan dalam hal kepemimpinan dari teman-teman mahasiswa yang berada di semester 2 sampai 4. Kenapa cuma 2 sampai 4? Karena programnya ini berlangsung selama 2 tahun. Dan harapannya ketika teman-teman udah selesai melewati program ini, nantinya bakal bisa mengaplikasikannya langsung di dunia profesional dan dunia kerja pastinya ya. Nah, makanya persyaratan dari aplikasi beasiswa ini adalah untuk mahasiswa semester 2 sampai 4. Harapannya agar nantinya nih ketika yang semester 2 ini udah selesai, 2 tahun, berarti kan mereka udah semester 6 ya, udah mau lulus. Berarti nggak terlalu lama lah jedanya antara kehidupan pasca kampus sama selesainya beasiswa ini. Dan buat teman-teman yang daftar di semester 4 juga nggak masalah, karena ya justru lebih challenging lagi nih, karena ya udah pas selesai beasiswa ini berarti teman-teman harapannya udah lulus gitu kan, udah semester 8 dan begitu selesai program ini, mungkin nanti pas graduation-nya tuh udah ada yang kerja, udah ada yang mengaplikasikan ilmu yang didapat di dunia kerja, ataupun yang lagi tugas akhir dan mencari kerja, kayak gitu sih harapannya. Jadi benar-benar yang emang nggak terlalu lama gitu jedanya antara kelulusan dan pengaplikasiannya. And then di Excel FL ini kita punya 3 value utama. 3 value utamanya adalah kalau teman-teman udah cari di referensi yang tadi tuh ada website-nya, terus ada Instagram-nya juga, sosial medianya, itu tuh kayaknya bakalan sering disebut sih ini. 3 core values-nya Excel FL, yaitu yang pertama adalah effective communication. Jadi in order to be a leader, a wise leader, kita harus bisa yang namanya pastinya memimpin sesuatu gitu kan, entah itu memimpin diri kita sendiri, itu juga udah termasuk leadership kan sebenarnya, ataupun memimpin sekelompok orang ataupun lebih besar lagi organisasi atau sebuah komunitas misalnya. Nah, untuk melakukan hal ini pastinya dibutuhin banget nih yang namanya effective communication, di mana ya udah di sini emang benar-benar akan diajarkan bagaimana caranya kita tuh bisa mengkomunikasikan sesuatu hal dari yang tadinya ide, mungkin ide di kepala kita nih, sampai kita bisa pikirin itu dengan matang, dan nantinya kita bisa ngeluarin itu dengan cara-cara yang nggak sekedar disampaikan, tapi juga bisa menarik dan interesting to listen to, kayak gitu. Jadi kayak, bukan sekedar mungkin semua orang bisa kali ya presentasi dan bisa juga berpendapat, tapi dengan effective communication, hal yang dicari adalah teman-teman juga bisa untuk engage sama orang-orang yang pengen teman-teman influence, dan bukan cuma engage, tapi ya juga itu tadi, influence mereka supaya bisa satu ide sama teman-teman, kayak gitu intinya. Terus yang kedua ada managing change. Ya seperti yang kita tahu bahwa sekarang ini
emang banyak banget perubahan yang terjadi di sekitar kita, bahkan nggak usah jauh-jauh ya dengan keadaan saat ini, dengan COVID-19 misalnya, kita mahasiswa pun dituntut untuk banyak menyesuaikan diri gitu kan. Dan ibaratnya mungkin kalau di kampus, di kehidupan akademik, kita masih sebagai orang-orang yang, apa ya, orang-orang yang privilege teman-teman. Kenapa? Karena ada dosen-dosen, ada tenaga pengajar yang udah memfasilitasi kita dengan perubahan-perubahan yang mereka siapkan kayak gitu. Maksudnya mereka yang merancang, mereka yang menjadikan itu bisa sampai ke tangan kita, dan kita sebagai mahasiswa tugasnya adalah beradaptasi sama hal itu. Nah, tapi lebih jauh dari itu, sebenarnya kita sebagai mahasiswa juga punya peran kan di masyarakat, entah itu dalam misalnya dalam pengaplikasian proker-proker organisasi maupun inisiatif kita sendiri untuk berbuat sesuatu di masyarakat. Nah, dengan mengetahui peluang-peluang ini, sebenarnya kita tuh juga udah aktif menerapkan value ini, yaitu managing change, di mana ya udah kita tahu ada perubahan di sekitar kita nggak mungkin yang namanya pasif dan ya udah gitu, ibaratnya terbawa arus aja, nggak bisa kayak gitu. Kita harus jadi pihak yang melakukan fungsi kita sebagaimana mestinya gitu, fungsi kita di masyarakat. Dan apa value-value yang mau kita bawa, kayak gitu. Dan yang terakhir, value ketiga adalah entrepreneurship and innovation. Nah, jadi untuk mempunyai dua hal yang pertama tadi, baik itu managing change dan juga effective communication, pastinya berangkat dari ide-ide kita, dari brainstorming kita, entah itu dengan diri kita sendiri ataupun dengan orang lain. Kita butuh banget nih yang namanya entrepreneurship dan innovation. Jadi yang perlu aku highlight adalah entrepreneurship di sini tuh nggak melulu tentang apakah kita akan diajarin untuk membuat bisnis, apakah kita harus punya output sebuah bisnis atau startup setelah lulus dari Excel, enggak teman-teman. Tapi emang setelah kalau teman-teman mungkin udah pernah dengar dan udah pernah belajar juga, atau mungkin yang belum bisa coba dicari tentang misalnya nih bisnis Canvas. Nah, dari teori-teori bisnis model mungkin nanti bisa dibetulin ya kalau aku salah. Itu tuh dari teori-teori bisnis model ini kita tuh diajarin gitu loh untuk misalnya kita punya ide seperti apa. Terus nanti ide kita tuh mau menjurus ke target siapa sih? Terus buat mencapai ke target itu kita butuh fasilitasi apa aja. Nah, hal-hal kayak gini kayak way of thinking-nya atau logical cara berpikirnya gitu loh yang diajarin dan emang yang bisa banget kita bawa ke kehidupan kita masing-masing, ke ranah yang kita pelajarin. Jadi nggak cuma buat entrepreneur aja kayak gitu. Nah, setelah kita melalui 2 tahun perjalanan kepemimpinan yang mempelajari 3 core values tadi, diharapkan output-nya adalah kita menjadi ke depannya pastinya jadi leader atau saat ini masih menjadi future leader kayak gitu. Terus gimana sih caranya buat bisa gabung di Excel level ini? Pastinya semua seleksi beasiswa ya, dan biasanya sih emang seleksi opportunity kayak gini pastinya diawali dengan administrasi gitu kan. Nah, kita langsung bahas aja ya satu-satu. Intinya sih kalau jalannya tuh kayak gini ya, kalau tahun lalu ini sumbernya dari seleksi yang tahun 2018 teman-teman, tapi sejauh yang aku lihat di websitenya sih, nanti boleh teman-teman sambil cek juga, itu untuk tahap pertama pastinya masih administrasi, tahap 2-nya juga kemungkinannya masih English and GMAT test, untuk tahap ketiga dan keempatnya mungkin ada perubahan-perubahan sedikit, nggak tahu ya, karena belum diumumin, tapi untuk yang tes pertama dan kedua tuh kayaknya masih sama sih, most likely. Nah, untuk administrasi ini, apa aja sih yang perlu disiapin? Nah, buat teman-teman, yang jelas teman-teman udah pada buka kan ya, register.excelfutureleaders.com. Nah, di situ teman-teman cermatin semua kolomnya, cermatin syarat-syaratnya, kayak tadi yang aku bilang semester 2 sampai 4, terus usia maksimalnya
21 tahun. Nah, itu benar-benar dicermatin, terus ada IPK-nya minimal berapa. Jangan sampai kita nggak ngeh sama hal-hal kayak gitu. Pastinya beware dan benar-benar put attention lah untuk hal-hal detail kayak gitu. Nah, nantinya di form administrasinya ini teman-teman bisa isi selengkap-lengkapnya data dirinya, make sure jangan ada yang salah atau jangan ada yang terlongkap dan nggak terisi. Nah, terus nanti di bagian administrasi ini biasanya akan ada 2 pertanyaan, teman-teman. Pertanyaannya kalau tahun lalu tuh adalah tentang pengalaman memimpin selama 2 tahun terakhir dan satunya lagi tuh tentang aku lupa sih, yang jelas yang satunya tuh tentang pengalaman memimpin selama 2 tahun terakhir. Nah, intinya aku punya sebuah tips untuk menjawab pertanyaan seperti ini. Ini juga aku baru belajar setelah masuk Excel level sebenarnya. Jadi take it as a privilege, teman-teman. Kalau mungkin teman-teman belum pernah tahu tentang ini dan akhirnya tahu di sini karena kita sama-sama belajar ya, karena aku juga baru belajar ini pas di dalam Excel level kayak gitu. Jadi ada yang namanya STAR method atau singkatannya tuh situation, task, action, and result. Nah, ini tuh apa sebenarnya? Ini basically tuh sebenarnya cara kita untuk menjabarkan pengalaman kita, tapi dengan poin-poin yang emang jelas dan memang dibutuhkan oleh si penyeleksi kayak gitu. Nah, yang pertama apa sih yang harus kita lakuin? Pertama ada situation nih. Nah, jadi di situation, mungkin aku langsung kasih contohnya aja ya. Di situation ini kamu jelasin pendek aja tentang latar belakang. Misalnya aku langsung kasih contoh aku aja deh. Misalnya aku bilang, aku tuh ceritain tentang ini sih. Aku tuh gabung di salah satu organisasi pecinta alam dan tim bantuan medis di fakultasku. Kayak gitu kan. Nah, tahun pertama itu aku adalah statusnya anggota muda, di mana kita diberi kesempatan untuk mendapatkan, di mana kita diberikan kesempatan untuk menjadi pelaksana proker-proker sebagai entah itu koornya atau staffnya. Tapi yang jelas kita belum punya divisi spesifik kayak gitu situation-nya. Nah, terus tasknya adalah di situasi itu aku diberikan sebuah tugas untuk menjadi staff acara di sebuah event yang cukup besar di di sebuah baksos, di sebuah acaranya baksos kayak gitu. Dan tas ini jelasin juga nih, selain tugasnya apa, jelasin juga masalahnya apa. Nah, ketika aku ditugaskan menjadi staf acara itu, aku menemukan ada sebuah masalah, yaitu adanya beberapa program, evaluasi program tahun lalu dari Baksos ini, maksudnya subprogram ya, jadi acara-acara di dalam Baksos ini yang tahun lalu tuh kurang optimal. Nah, terus aku cari tahu nih masalah spesifiknya apa. Nah, kamu jabarin tuh masalah spesifiknya apa. Mungkin kamu bisa ambil 1-2 masalah spesifik aja karena terbatas 200 karakter kan, teman-teman. Nah, jadi tantangannya tuh ini. Kita harus bisa bikin sesingkat mungkin tapi juga jelas dan padat isinya. Nah, terus action. Action tuh apa? Action tuh adalah semacam bukan jawaban sih, semacam solusi yang kita kasih dengan dengan action kita kayak gitu, dengan kontribusi kita ke hal itu. Misalnya kalau tahun lalu aku nemu, oh ya udah di Baksos tahun lalu tuh aku nemuin sub acara A nih kurang efektif karena publikasinya gini kurang maksimal. Nah, di tahun ini aku menargetkan untuk menghapus sub acara ini dan mengganti ke sub acara baru, yaitu sub acara Y. Nah, kenapa? Karena sub acara Y ini aku punya gambaran yang lebih jelas untuk nanti mekanisme pelaksanaannya, terus mekanisme publikasinya, dan aku juga punya gambaran untuk gimana caranya memanage supaya sub acara Y ini bisa berjalan dengan efektif kayak gitu. Nah,
Terus nanti di bagian result jelasin deh. Nah, dengan perubahan sub acara X ke Y, ternyata baksosnya tuh bisa berjalan dengan lebih meriah. Buktinya apa? Nah, di sini tuh cantumin data-data yang emang sebisa mungkin objektif. Nah, objektif tuh kayak gimana? Kalian kalau bisa ada data kuantitatifnya kayak gitu. Misalnya, ya udah baksos tahun lalu tuh baksos tahun lalu tuh bisa menghadirkan misalnya 100 pasien di pengobatan gratisnya. Nah, di tahun ini karena adanya penggantian sub acara X dan Y tadi, itu bisa nge-attract lebih banyak lagi pasien. Misalnya kenaikannya jadi 150 pasien yang datang. Nah, kayak gitu tuh udah termasuk pencapaian kan, berarti naik 50% nih. Nah, cantumin deh kayak gitu. Terus misalnya kalian punya skala kepuasan, kayak misalnya pas evaluasi acara, ke panitia acara kalian eval nih terus kayak oh skala kepuasan di kepanitiaannya juga naik. Nah, kalian cantumin juga itu kalau ada. Jadi intinya di result ini benar-benar gembor-gemborin data-data kalian kayak gitu. Nah, jadi deh akhirnya story yang berasaskan si STAR ini kayak gitu. Nah, dengan STAR ini harapannya adalah si penyeleksi itu bisa nilai esai kalian atau jawaban kalian dengan lebih sistematis. Terus poin-poinnya juga jelas atau tertuliskan atau tertuangkan dengan jelas kayak gitu loh. Jadi bisa meminimalisir data-data atau mungkin kalimat-kalimat yang sebenarnya tuh nggak diperluin di esai itu. Habis administrasi ada ini kan English and GMAT test. Nah, kalau buat English and GMAT test itu tahun lalu ada jeda sekitaran 1 bulan atau 2 minggu atau 3 minggu atau 4 minggu ya. Pokoknya agak lama sih kalau antara yang tes administrasi ke tes English and GMAT ini agak lama. Jadi bisa dimanfaatin juga nih karena sekarang kan masih pada ujian ya. Jadi mungkin untuk sekarang sampai penutupannya tuh 29 Juni ya guys. Jadi masih ada sekitar 25 hari lagi, 24 hari lagi buat teman-teman nge-apply dan memperbaiki aplikasinya lagi. Nah, habis itu boleh nih dikit-dikit latihan English and GMAT test. Habis udah selesai per ujianan ini di akhir Juni. Nah, kalau buat English-nya tuh kayak gimana? Menurutku sih dia levelnya tuh semacam tes TOEFL gitu kali ya. Mirip-mirip gitu sih menurutku. Dia tuh ada listening-nya, ada reading-nya pastinya, ada grammarnya juga. Nggak ada writing, jadi kalian nggak disuruh nulis essay. Udah sih itu 3 hal itu, listening, reading, sama grammar. Sama vocab sih kalau nggak salah. Ada nggak ya? Seingatku sih ada vocab. Nah, jadi kalau buat tips bahasa Inggrisnya, sama GMAT-nya sih sebenarnya. Nah, itu kalian bisa cari-cari aja di Google, itu banyak latihannya. Pokoknya latihan sebanyak mungkin kalau yang bahasa Inggris dari soal-soal TOEFL bisa. Dan kalau buat GMAT, oh ya, BTW GMAT ini adalah graduate, master, admission, aduh, aku tahu salah deh. Pokoknya intinya dia tuh seleksi tes buat sekolah S2, buat sekolah master kayak gitu. Dan biasanya dia tuh buat MBA atau Master of Business Administration. Nah, cuma bisa juga dipakai buat seleksi S2 umumnya sih. Nah, buat GMAT test ini dia intinya tuh mirip-mirip kayak TPA yang psikologi gitu loh guys yang di SBMPTN. Mungkin kalau yang nggak SBMPTN bisa coba cari-cari. Langsung aja GMAT test, nggak usah cari-cari soal SBM nggak apa-apa. Langsung aja GMAT test. Itu biasanya ada kayak analisisnya, terus ada kuantitatifnya juga kayak ngitung-ngitung gitu sedikit matematika. Terus ada kayak menilai kemampuan berpikir juga. Jadi kayak mirip-mirip psikotes gitu sih menurutku. Dan ya udah tipsnya adalah latihan, latihan, dan latihan. Kayak gitu. Banyak kok free testnya di Google. Coba dicari aja, oke? Okay? And then also B+1. B+1 tuh maksudnya gimana?
dalam setiap melakukan, prosesnya ini, jadi menurutku tuh ya teman-teman, dalam proses seleksi ini, apapun nanti hasilnya, meskipun misalnya teman-teman nantinya entah itu lolos ke tahap kedua, ketiga, atau bahkan sampai menjadi final atau sampai menjadi awardee, menurutku tetap ada hal-hal yang bisa teman-teman petik gitu loh. Dari mulai persiapannya, bener-bener coba disiapin deh. Karena misalnya nih ya, misalnya aku sekarang posisinya nggak menjadi awardee XLFL pun, aku tuh merasa dengan apply ini aku tuh mendapatkan banyak insights, banyak hal baru, dari mulai tadi tuh yang administrasi aku jadi kayak mikir lagi gitu loh, oh ternyata esai kayak gini aja harus dibatasin 200 karakter tuh kenapa ya gitu loh. Dan ternyata tuh ada yang namanya STAR method, di mana kalau di dunia profesional nanti katanya teman-teman itu tuh emang di seleksi, di proses recruitment atau proses seleksi tuh emang teman-teman bakal ditanyain banyak gitu loh tentang visi misi teman-teman, di mana teman-teman lihat teman-teman tuh 5 tahun ke depan tuh bakal suka ditanyain dan teman-teman harus jawab itu dengan singkat, jelas, dan padat gitu loh. Kayak gitu. Jadi nanti bukan cuma STAR aja sih yang dipelajarin, banyak banget thinking tools yang bakal dipelajarin di Excel level ini. Dan di sini aku pengen meng-highlight bahwa apapun itu nanti perjalanannya, teman-teman bakal tetap belajar gitu loh dari situ. Bakalan tetap memetik sebuah pelajaran kalau teman-teman benar-benar mencoba melihat itu lebih jauh kayak gitu. Lanjut, yang ketiga adalah kalau teman-teman lanjut lagi itu bakal ketemu ke leaderless group discussion. Nah itu sebenarnya tes tahap 3 ini ada tiga tes kalau tahun lalu. Ada LGD ini, terus ada presentation sama intray test. Nah buat LGD ini dulu ya. LGD ini tuh pokoknya dia prosesnya mirip-mirip sama FGD. Cuma sesuai namanya, dia itu adalah diskusi grup tapi tanpa leader. Nah, terus gimana? Bisa jalan nggak? Tetap bisa jalan dong. Tapi di sini yang mau aku highlight adalah teman-teman tetap jadi orang yang proaktif di diskusi ini. Walaupun nggak ada ketua, apalagi nggak ada ketua gitu kan, mungkin aja bakal jadi kayak saling mendominasi. Nah, jangan ya teman-teman. Jadi sebisa mungkin walaupun memang nggak ada ketua, tapi di sini teman-teman bisa sebagai leader pastinya, teman-teman bakal ngeliat nih jalannya diskusi seperti apa. Terserah teman-teman sih. Mungkin ada orang yang tipenya tuh observasi dulu atau dia tuh tipe yang pemantik dulu. Kalau aku misalnya aku tuh tipenya observasi dulu. Jadi mungkin di awal-awal aku nggak akan jadi orang pertama yang nunjuk tangan, tapi aku akan ngeliat nih kondisinya kayak gimana. Terus nanti aku juga bakal nyampein pendapatku. Nah, nanti di keberjalanan diskusi ini, kalau misalnya ada orang lain yang kurang aktif atau ada yang kurang clear, aku bakal coba buat tanya. Aku bakal coba buat, misalnya, Rizal, aku belum dengar pendapatmu deh gitu. Misalnya ada teman di diskusi itu yang belum ngomong sama sekali. Nah, coba deh kalian approach hal itu. Jadi kayak memang nggak ada leader, tapi menurutku tetap aja kalian tuh adalah leader gitu loh di diri kalian masing-masing. Jadi walaupun kalian nggak secara official menjadi leader, tapi nggak apa banget kalau misalnya kalian menemukan ada masalah di group discussion itu, kalian tetap bisa highlight dan malah itu bisa menjadi poin plus kalian. Selama jangan terlalu mendominasi juga ya teman-teman. Jadi tetap seimbangin antara kalian ngomong dan kalian ngedengerin orang lain gitu. Terus be critical juga dalam artian ya udah ketika bahasannya apa, kalian harus bisa fokus nih sama bahasan ini dan coba buat gali deh hal-hal yang dibahas itu. Kalau misalnya nih pendapatnya kok kayaknya terlalu one sided ya, terlalu satu sisi. Nah mungkin teman-teman bisa nih kasih perspektif yang lain kayak gitu. Atau mungkin coba buat picu teman-teman yang lain tuh untuk teman-teman kalau dari sisi yang ini kayak gimana ya. Jadi kayak apa ya, menghadirkan sisi kritis dari teman-teman di diskusi itu kayak gitu. Nah terus connect well and collaborate with members of the group-nya tadi ya, kayak misalnya teman-teman ngelihat nih ada yang kurang aktif, nah teman-teman bisa tuh kayak tanya, menurut pendapat kamu gimana nih? Menurut pendapat kamu gimana? Kayak gitu. Terus be genuine. Nah, be genuine ini dalam artian
walaupun ini semua adalah proses seleksi dan walaupun mereka semua adalah musuh teman-teman, dalam artian ya namanya juga kita memperebutkan kursi awardee gitu ya yang terbatas, pastinya kita akan saling bertarung gitu kan, saling apa ya namanya, berkompetisi. Nah, tapi untuk LGD ini please take them as your apa ya, as your teman diskusi kayak gitu loh. Karena ini memang adalah sebuah diskusi gitu kan. Jadi ibaratnya teman-teman harus bisa melihat keadaannya juga gitu loh. Karena ini diskusi, jadikanlah teman-teman diskusi itu menjadi memang benar-benar teman-teman yang berdiskusi gitu loh. Jadi jangan mau mendominasi sendiri, collaborate sama mereka, kolaborasikan pendapat-pendapatnya. Nah, jangan lupa juga summarize. Kalau misalnya udah mau mendekati akhir-akhir waktu nih, biasanya tuh waktunya kalau nggak salah sih 30 menit apa ya, kalau aku nggak salah ingat. Nah, itu kalau misalnya nanti teman-teman mungkin bisa bagi-bagi tugas juga nih di awal. Kayak ada yang timer, ada yang notulensi, kayak gitu. Nah, nanti kalau misalnya udah mau di akhir waktu, itu bisa banget di-summarize. Biar apa? Biar ada satu kesepakatan atau ada satu output dari diskusi ini. Karena yang namanya diskusi, kita pasti pengen sebuah output gitu kan. Entah itu masih pecah suara atau enggak. Sebaiknya sih satu suara ya, tapi kalau mungkin memang masih pecah nggak masalah. Cuma ya udah teman-teman tetap harus simpulin hal itu kayak gitu. Next ada intro test and presentation. Nah, untuk presentation ya, itu teman-teman bisa pelajari lebih lanjut di The Art of Elevator Pitch. Ini project dari Excel juga, yaitu di elearn.id. Nanti teman-teman cari aja judulnya di kotak ini nih. Bisa, kursor nggak sih? Bisa. Nih, di kotak searching-nya ini, terus ketik aja The Art of Elevator Pitch, atau nanti bisa klik aja nih linknya. Nanti aku kasih PPT-nya. Habis itu, buat yang intro test-nya, itu kayak gimana? Dia tuh sebenarnya mungkin teman-teman yang psikologi di sini bakal dapat privilege sih mengerjakan intro test karena si intro test ini dia basically adalah sebuah soal mengenai psikologi bukan nggak cuma psikologi sebenarnya manajemen organisasi di perusahaannya terutama di Excel dong ya, maksudnya telekomunikasi dan komunikasi telekomunikasi, bisnis, informatika, kayak gitu-gitu. Lingkup bahasannya. Nah, mungkin teman-teman bisa siap-siap nih cari tahu lagi tentang gimana sih emang bisnis telekomunikasi itu bisa berjalan. Walaupun kita bukan di background telekomunikasi ya guys, tapi menurutku tetap penting kok buat belajar hal-hal lain yang di luar bidang kita selama ibaratnya nggak usah terlalu dalam, tapi yang penting kita tahu gitu loh. Dan kita bisa berdiskusi tentang hal itu, kayak gitu. Nah, untuk intro test ini sebenarnya kalau tipsnya, kalau teman-teman mau mungkin bisa coba belajar tentang psikologi organisasi. Karena nanti soal yang keluar tuh tipe-tipenya kayak kalau tahun lalu ya, itu kayak terdapat masalah antara staff A dan staff B. Anda sebagai manajer HRD atau manajer atasannya langsung itu bakal ngelakuin apa dengan pertimbangan apa-apa-apa. Nah, kayak gitu soalnya. Nah, cuma itu tuh soalnya lebih panjang, lebih kompleks. Kayak tadi tuh simple question-nya kayak gitu. Nah, cuma buat teman-teman yang mungkin belum sempat belajar psikologi organisasi atau mungkin apa ya, belum kekejar nantinya untuk mempersiapkan hal ini, aku mau kasih kabar baiknya mungkin. Kalau teman-teman, tapi sebenarnya sih menurut aku intinya adalah tetap pelajarin sih, tetap cari tahu. Karena sebenarnya menurutku, walaupun teman-teman belum belajar psikologi organisasi, tapi teman-teman kan juga udah berorganisasi gitu kan. Jadi menurutku sih secara logika pun bisa dijawab sih. Nah, cuma gimana caranya teman-teman ngejelasin, itu aja mungkin yang harus dilatih lagi. Kayak gitu. Jadi nggak wajib banget belajar psikologi organisasi, even though kalau teman-teman mau silakan banget, it will be much better probably. Tapi kalau teman-teman nggak sempat atau nggak mau, nggak masalah, tapi mungkin bisa diasah lagi tuh kayak tadi mungkin STAR method-nya atau cara ngejelasin sesuatu biar
biar tersampaikan dengan baik kayak gitu. Karena FYI tahun lalu tuh aku in pretest tuh ngerasa kayak zonk banget sih. Karena I literally have zero knowledge on organizational psychology, tapi ya udah sih aku mengandalkan logika dan pengalamanku di organisasi, dan ya udah aku hubungin aja kalau aku di posisi itu aku bakal ngapain. Ya udah akhirnya aku jawab sesuai itu. Dan mungkin kalau diurutin mungkin nilai intra testku nggak terlalu besar ya. Cuma aku lumayan pede di presentationku sih. Jadi kalian harus banget akses ini ya guys, The Art of Elevator Pitch. Biasanya nanti habis lolos yang seleksi tahap 2 tuh dikasih dikasih apa namanya, guidance gitu sih, kayak sumber belajar gitu dari Excel-nya. Karena mereka juga tahu kan bahwa yang apply itu nggak cuma anak-anak dari jurusan tertentu yang belajar gitu loh. Biasanya itu yang belajar tuh kayak jurusan manajemen, jurusan teknik industri, jurusan psikologi kayak gitu. Jadi it's okay banget, Excel FL tuh sangat open dan memang ilmunya tuh se-general itu. Jadi mereka juga akan facilitate dengan fair ilmunya ke teman-teman. Jadi jangan khawatir karena kita berasal dari rumpun kesehatan, kita juga tetap bisa kok. Oke, and then next interview. Yep, interview. Jadi interview itu juga ada materinya sendiri, yaitu pertanyaan 8 juta saat interview. Nah, maksudnya 8 juta tuh apa? Silahkan dicari tahu ya di e-learn-nya. Terus nanti kalau teman-teman ada pertanyaan tentang course-nya, boleh banget ditanyain di grup. Aku pokoknya ya selama grup itu ada, tanyain aja, nggak masalah. I will answer that sesuai dengan kemampuanku kayak gitu. Intinya kalau interview sih menurutku prepare well, tadi B+1, selalu siapin semuanya tuh jauh-jauh hari kalau bisa. Harus bisa. Karena menurutku ya udah sih, preparation tuh adalah gambaran untuk seberapa teman-teman tuh mau apply ke beasiswa ini gitu loh. Karena ya udah semudah-mudahnya prepare, misalnya udah mulai buka-buka website yang XLFL, terus mulai cari tahu kenapa teman-teman mau apply XLFL dengan lebih spesifik ya. Karena ya kenapa kamu pengen apply beasiswa? Misalnya jawabannya karena itu sebuah beasiswa gitu loh. Siapa yang nggak mau gitu. Tapi kan bukan itu jawabannya gitu loh. Jawabannya adalah sangat spesifik ke individu masing-masing. Entah itu teman-teman mau belajar sesuatu dari XLFL ini, belajar seperti apa yang teman-teman pengen pelajarin, nah itu jelasin. Atau teman-teman pengen punya kenalan dari seluruh Indonesia, kenapa teman-teman pengen punya kenalan, nah hal-hal kayak gitu tuh benar-benar harus di research lagi dengan lebih dalam, the importance kenapa teman-teman tuh harus menjadi bagian dari XLFL, kayak gitu. So, start researching from now. Terus, sebelum hari H interview, juga istirahat yang cukup. Kalau teman-teman udah prepare well, dan udah siap-siap dari jauh-jauh hari, mindsetku adalah, selama aku udah persiapan semaksimal mungkin, seoptimal mungkin, walaupun aku deg-degan, aku akan berusaha untuk take it easy. Kamu udah siap-siapin ini nih, kamu udah menyiapkan ini dari kemarin-kemarin, you have done your best, you have you have done many research about this, dan kamu udah melakukan yang terbaik di masa-masa persiapan. Jadi apapun yang terjadi hari ini adalah yang terbaik, dan somehow it eases me up, kayak itu membuatku lebih tenang kayak gitu. Nah, nggak tahu sih kalau buat teman-teman gimana caranya supaya menghapus nervousnya, atau sebenarnya nervous tuh nggak masalah sih teman-teman. Yang penting ketika interview ini bener-bener enjoy aja. Kayak yang tadi aku bilang, always always be genuine, always try to learn something out of your experience, termasuk ketika interview ini. Karena jujur menurutku yang akan interview teman-teman itu adalah fasilitator XLFL. Dan fasilitator XLFL nih orang-orangnya keren-keren banget, sekeren-keren itu, pokoknya mereka jago banget di bidangnya. Dan ketika interview pun mungkin teman-teman akan merasa nervous, tapi itu adalah nervous yang positif gitu loh, karena teman-teman tahu nervous karena memang teman-teman akan dipacu untuk menampilkan yang terbaik gitu loh dari teman-teman. Dan mereka tuh bukan bukan tipe interviewer yang ibaratnya tuh yang saklek yang akan melihat teman-teman dengan sebelah mata, enggak sama sekali. Mereka tuh adalah
menurutku tipe-tipe interviewer yang sangat, apa ya, yang sangat, mmm, challenging dalam artian menantang teman-teman untuk, "Ayo show me your best," kayak gitu. Jadi menurutku yang penting enjoy aja di interview ini. Nah, nanti kalau buat interviewnya sendiri, teman-teman bisa tanya-tanya lagi lebih lanjut ke aku. Oke, so in the end, good luck future leader. Jangan lupa, pastinya semua hal tuh akan mulai tercapai ketika teman-teman udah memulainya. Dan memulainya dimulai dari hari ini. So, kalau teman-teman belum daftarin diri teman-teman, langsung aja ke register.excelfutureleaders.com. Mulai lihat-lihat dulu aja, kayak formulirnya tuh isinya apa aja, mulai lengkapin yang bisa dilengkapin, dan untuk esainya, teman-teman bisa konsul ke aku, atau ke siapapun itu yang teman-teman percaya, tapi kalau teman-teman mau reach out ke aku, I'm very open, setelah UB, atau maksudnya setelah ujian, atau di tengah-tengah ujian, atau sebelum ujian pun nggak masalah, I will try my best to reply, dan mungkin dari aku juga mohon maaf, karena baru sampai saat ini akhirnya bisa bikin materinya ke teman-teman dan mungkin masih banyak kurangnya juga. So please teman-teman give me feedbacks, give me any advices, saran apapun itu untuk aku sangat-sangat open untuk perbaikan diriku dan juga jangan sungkan buat tanya-tanya atau konsul ke aku ketika applying for this XLFL scholarship kayak gitu. Ya udah teman-teman, sekian dulu. Kasih untuk mendengarkan sampai saat ini. Good luck for you all. Thank you.